Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Raja Kubu atau Syarif Soleh bin Idrus Al-Aidrus. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Tuan Besar Raja Kubu, Syarif Soleh bin Idrus Al-Aidrus, lahir pada hari Rabu, 11 Zulhijjah 1300 H bertepatan dengan tanggal 14 Juli tahun 1883 di Ambawang, wilayah Kesultanan Kubu, Kalimantan Barat. Ia adalah putra dari Syarif Idrus bin Abdurrahman Al-Aidrus dan ibunya adalah Syarifah Seha binti Syarif Umar Barokbah, yang masih keturunan Alawi Hadramaut. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga bangsawan Arab yang memiliki peran penting dalam pemerintahan lokal dan dakwah Islam di Kalimantan Barat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Syarif Soleh mulai memerintah Kesultanan Kubu pada tahun 1919 dan berkuasa hingga tahun 1944. Ia merupakan penerus dinasti Al-Aidrus di Kubu, salah satu kerajaan kecil yang tumbuh di Kalimantan Barat sejak abad ke-18. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada masa pemerintahan Syarif Soleh, wilayah kerajaan Kubu dibagi ke dalam 3 onder distrik administratif. 1. Onder distrik Telok Pakedai, dipimpin oleh Saidi bin Said. 2. Onder distrik Batu Ampar, dipimpin oleh Burhanuddin. 3. Onder distrik Kubu, awalnya dipimpin oleh Syarif Ahmad bin Syarif Soleh, kemudian digantikan oleh Syarif Yusuf bin Hussein bin Soleh Al-Aidrus pada tanggal 1 Agustus tahun 1942, saat Syarif Ahmad diangkat sebagai Raja Muda. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada tanggal 20 Februari tahun 1944, Syarif Soleh ditangkap oleh tentara pendudukan Jepang. Keesokan harinya, tanggal 21 Februari tahun 1944, putranya yang juga menjabat sebagai Raja Muda, Syarif Ahmad, turut ditangkap. Mereka berdua termasuk di antara para tokoh Kalimantan Barat yang menjadi korban pembantaian oleh Jepang dalam tragedi massal pada masa pendudukan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Syarif Soleh dan putranya Syarif Ahmad, wafat sebagai korban kekejaman militer Jepang pada tahun 1944. Setelah itu, otoritas pendudukan Jepang Bunken Kanrikan menunjuk Syarif Yusuf bin Said Al-Qodri, menantu Syarif Soleh, sebagai Gitio, semacam ketua dewan pemerintahan di wilayah Kubu Zitiryo Hyogikai, semacam Besturs Komisi atau Dewan Pengatur Administratif. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa awalnya, Syarif Yusuf menjabat sendiri tanpa pendamping. Namun kemudian Bunken Kanrikan menunjuk 2 orang anggota untuk mendampinginya. 1. Syarif Jafar Al-Aidrus, juga dikenal dengan sebutan Bujang, mantan controller Padang Tikar. 2. Syarif Hasan bin Zain Al-Aidrus, seorang pegawai pada kantor Sutiji Tio di Pontianak. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa keluarga Al-Aidrus dari Kubu memainkan peran penting dalam menjaga kesinambungan tradisi, pemerintahan, dan nilai-nilai Islam, meskipun kerajaan ini pada akhirnya mengalami kemunduran seiring dengan datangnya kolonialisme dan pendudukan Jepang. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note: kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini.
Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.